Masih di series lanjutan Lituania, ini adalah episode kedua aku explore Lituania, tepatnya di ibu kota Vilnius. Dan kali ini aku bakal ajak kalian jalan di ibu kota, melihat sejarah dari tempat ini. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel ini dan selamat menonton episode Lituania. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Sekarang aku masih ada di Vilnius, Lituania. Ini adalah series kedua dari Explore negara Lituania. Jadi aku cuma spend waktu 1 hari penuh di Vilnius. Di video kali ini aku pengen ajak kalian buat jalan-jalan, lihat tempat-tempat menarik, destinasi menarik di Vilnius ini. Dan aku dapin beberapa tempat yang jadi ikoniknya di Vilnius. Jadi negara yang aku kunjungi ini adalah negara di Eropa dan bagian dari Schengen. Lituania ini adalah negara salah satu yang ada di Baltik. Ketiga negara di Baltik ini Estonia, Latvia, dan Lituania. Sekarang aku mengunjungi Lituania itu di bulan Oktober dan ini di pertengahan bulan. Dingin banget, aku nggak bawa baju dingin karena aku setengah-setengah tripnya, jadi setengah di tempat dingin, setengah di tempat summer nanti. Jadi aku sisa 2 hari lagi di tempat dingin. Dan dari negara Baltik itu aku pernah mengunjungi negara Estonia dulu. Tapi aku belum sempat mengunjungi Lituania sama Latvia. Jadi kali ini kita explore Lituania sama Latvia. Dan sekarang kita ada di Vilnius. Nah, di Vilnius ini tuh lumayan banyak tempat-tempat wisatanya. Dan salah satu di depan aku ini adalah Gate of Dawn. Nah, ini tuh dinamakan Gate of Dawn. Sudah ada dibangun dari abad ke-14 di tahun 1500-an. Dan tembok ini tuh jadi salah satu tembok pertahanan kota Vilnius di abad ke-16 itu. Nah, sekarang lagi renovasi ya Gate of Dawn-nya. Tapi di atasnya ini ada lukisan gambar Yesus, dan di sebelah kiri ini kalau kalian lihat itu ada abstraknya lukisan dari Virgin Mary, Mother of Mercy. Dan waktu itu di tahun 93 Paus Yohanes Paulus II itu pernah datang ke tempat ini dan berdoa, dan beliau menyebutkan tempat ini tuh sebagai tempat pertemuan dengan Bunda Maria. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, begitu masuk di sini, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ada chapel. Jadi ini adalah chapel namanya Mary the Mother of Mercy. Jadi tempat ini tuh jadi salah satu tempat monumen religius di mana di tempat ini sudah dibangun dari abad ke-16. Jadi sudah sekitar 500-an tahun dan masih eksis sampai sekarang. Ini tadi cerita yang aku ceritain di awal, di depan, dan ini adalah salah satu bentuk tempat ibadah chapelnya. Di sini tuh banyak Ortodoks dan juga banyak orang Katolik. Kawasan ini tuh bagus karena warna-warni ya. Dan ini salut banget nih ada orang pakai celana pendek, astaga. Memang orang sini kuat-kuat sih. Pakai celana pendek, pakai jaketnya tipis doang. Ini areanya cantik banget. Gedungnya warna-warni. Tadi warna biru, sekarang warna pink. Dan di depan ini satu area Old Town, tapi masih di depan lagi. Dan ini areanya cukup luas ya. Jadi di mana-mana juga kalian bakal melihat banyak gereja. Karena satu jalanan ini, begitu kita masuk Gate of Dawn, ini salah satu jalanan di mana banyak gereja-gereja sama chapel-chapel. Bahkan yang pakai celana pendek tuh nggak cuma satu tadi loh. Masih ada beberapa orang lain. Kuat banget. Suhunya sekarang 7 derajat Celcius. Bahkan aku udah gemeter dikit. Kayaknya aku perlu beli baju tambahan deh. Karena ini beneran dingin banget. Sambil aku makan snack dari Polandia yang aku bawa.
Ini aku masih bawa kabanosi, sosis dari Polandia. Ini enak banget makannya, tinggal digigit. Ini Old Town ini jalanannya luas loh. Kayak biasanya dia kecil dan banyak toko-toko ternyata. Aku kira bakal lebih sepi. Nah, ternyata ya, kukira di Lithuania ini bakal lebih murah dibandingkan Polandia. Tapi ternyata Polandia itu lebih murah setauku. Untuk harga-harga, di sini tuh pakai euro. Kalau di Polandia mereka masih pakai zloty, mata uang sendiri. Nah, di sini Estonia juga pakai euro. Jadi, kalau kalian nggak bawa cash pun sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan kalian bawa kartu yang bisa tap contactless, karena hampir semua belanja ngopi, kafe, dan lain-lain, transport pun kalian bisa pakai kartu contactless. Itu tipsnya ya. Jadi nggak usah bawa euro banyak-banyak. Nah, negara ini tuh dulu kan bagian dari Soviet ya. Jadi sekarang udah ex-Soviet. Jadi kalau dilihat dari ras orangnya, di situ mirip banget sama orang-orang Rusia gitu. Dan cakep-cakep sih, karena yang ceweknya tuh biasanya matanya warna biru kayak gitu. Keren-keren sih. Nah, sekarang kita sampai di gereja Saint Casimir. Jadi jalan setiap 100 meter, 200 meter kalian bakal nemuin gereja-gereja. Tapi di sini bangunannya tuh unik ya, nggak kayak di negara-negara Eropa lainnya. Tapi di sini tuh mereka warna-warni gerejanya dan benar-benar unik. Ada ciri khas sendiri gitu. Dari berbagai Eropa yang pernah aku pergi, gereja-gereja unik itu kayak gereja gotik banget, kayak di Jerman atau Austria biasanya banyak. Yang kayak depannya tuh warnanya kayak gelap, tapi kayak detail-detail gotiknya tuh berasa banget. Sama gereja-gereja di Balkan yang atap-atapnya tuh bunder-bunder. Kalau kalian belum nonton, kalian coba cari video aku yang Balkan. Dan di area-area sini, Polandia, Baltics ya, gereja-gerejanya kayak gini. Jadi tiap daerah yang kita explore itu bentuk gerejanya biasanya beda-beda. Ini aku perginya di Oktober aja, kayak ada vibes Christmasnya dikit ya. Kalau kalian lihat video aku yang tahun lalu, itu Christmasnya kan aku di Eropa. Sekarang kayaknya di Oktober aja udah dingin banget, dan kalau Christmas kayaknya udah nggak tahan deh. Aku nggak tahu kenapa makin sekarang kayak makin kurang tahan kalau dingin. Suka menggigil. Nah, kita sampai di Town Hall. Ini Town Hall-nya Vilnius. Jadi di depan Town Hall-nya ini ada satu lapangan, area gede. Luas banget, lumayan. Dan ya biasanya kalau misal ada Christmas market atau pameran-pameran ini ada juga di sini. Di sekelilingnya juga banyak toko-toko. Deket dari sini kemana-mana, jadi di depan sana itu masih banyak banget area yang bisa dieksplor. Nanti kita ke area sana. Kalau misalnya kalian pengen cari yang lebih otentik bangunan-bangunannya, itu kalian bisa langsung pergi ke dekat sungai, area Old Town di sebelah sana. Jadi ada satu hal unik di depan Town Hall-nya. Kalian lihat sini ada yang bundar. Waktu itu aku pergi ke Dublin, Irlandia, aku temuin juga satu ini. Jadi kalau di Dublin, Irlandia waktu itu, ini tuh sejenis portal, mereka sebutnya portal. Jadi ada kamera, di mana kalau kita berdiri di depan sini, itu nanti muncul di portal di Dublin atau di tempat lain. Nah, waktu itu aku pergi ke Dublin, dia munculin portal dari Amerika kalau nggak salah, di New York atau di kota-kota lain di Eropa. Tapi ini kita nggak tahu dia bakal muncul di mana. Tapi dia lagi mati sih layarnya. Tapi ini tuh salah satu hal yang unik di beberapa kota. Aku baru temuin di Dublin, Irlandia sama di sini.
di Vilnius, Lithuania. Ya, nggak muncul, mungkin lagi rusak. Ya, nggak muncul gambarnya. Kita coba tungguin deh, siapa tahu portalnya muncul di Jakarta kan. Siapa tahu. Tuh, di atasnya ada wifi sama ada kameranya di sana. Ini ada bule juga nungguin. Nggak ada kayaknya. Aku nggak jadi nungguin. Kayaknya rusak, dia mati layarnya. Ini ada satu jalanan, aku nggak tahu jalanan apa, tapi banyak orang lalu lalang di sini. Sepertinya menarik. Bagus banget ya. Setauku di Baltik itu ya, negara-negara di Baltik, salah satunya Lithuania itu kayak fairy tale medieval gitu. Keren-keren. Itu salah satu jalanan street art di Vilnius ya. Jadi lumayan jauh ke sana, nanti ke ujung tuh ke sungai. Tapi kita bakal pergi ke sini dulu, area depan sana. Karena nanti ada bukit di ujung sana. Di sini banyak kotak sampah ya. Kalau di Jepang itu susah banget cari kotak sampah. Sama di sini tuh yang jadi permasalahannya adalah toiletnya tuh bayar. Tapi bisa bayar pakai kartu. Jadi harganya tuh bisa jadi sekitar 1 euro atau sekitar 0,5 euro. 0,5 aja udah 10.000 rupiah ya. Apalagi kalau 1 euro kencing itu 20.000. Kencing aja satu nasi padang. Nih, nggak sampai 100 meter dari gereja tadi. Sekarang ada gereja lagi. Dan warnanya mirip ya, kayak krem-krem warna pink. Dan ya, ini banyak banget gereja pokoknya. Tapi ada satu katedral yang lumayan terkenal, namanya Saint Anne. Nanti kita bakal ke sana. Nah, gereja lagi. Dan warnanya tuh mirip-mirip warna pink krem gini. Dan di depan sini itu ada yang jualan barang-barang kayak topi, scarf. Coba kita lihat ya, kalau ada yang cocok kita beli untuk ngangetin badan. Ini udah jadi frozen food nih ntar lagi. Sial kali ya, jangan sial karena tasku bakal penuh kalau sial. Apa ya? Tapi dia kebanyakan sial sih, sial sama tas-tas gitu. Harganya berapa ini? Harganya 15. Main mahal ya, 300.000. Satu shell 300.000 lumayan mahal sih guys. Kita cari tempat lain aja deh. Ini jual pernak-pernik. Nah kan di ujung sana tuh, itu lebih bagus lagi areanya. Ini unik nih, ada coffee shop, tapi kayak di satu ruangan kecil. Ini ada minimarket. Nah, semakin kita masuk ke dalam, di sana tuh semakin rame all town-nya. Dari tadi aku juga ngelihat banyak bendera Ukraine itu sebelahan sama bendera Lithuania. Karena Lithuania itu welcome banget pengungsi-pengungsi dari Ukraine sana. Karena dalam kondisi perang saat ini ya. Jadi banyak orang-orang yang pindah pergi, kebanyakan di Eropa Timur, salah satunya pergi ke Lithuania ini.
Wah, ini gereja lagi. Warna gerejanya tuh doff gitu loh. Matte. Kayak nggak terlalu terang banget. Doff kan bahasanya? Orang di sini tuh pakai bahasa Lituania sendiri, tapi kebanyakan orang-orang yang sudah tua, mereka masih bisa pakai bahasa Rusia karena memang negara ex-Soviet. Tapi di sini anak-anak mudanya juga bisa bahasa Inggris kebanyakan. Jadi bahasa Lituania itu bahasa lokal sendiri di sini, bahasa ibu mereka, dan lumayan mirip sama bahasa Latvia. Dan dulu kalau ditarik ke beberapa abad yang lalu, kalau bahas sejarah, dulu Lituania ini sama Polandia itu satu kerajaan, tapi sekarang terpisah, dan Lituania sekarang berdiri jadi satu negara sendiri. Sekarang kalau lagi di minimarket, dia tuh kayak ada makanan-makanan gitu. Ngeliat aja. Ini ada sushi, dia tuh jualnya per 100 gram, 1,79 euro. Jadi ada kayak nih ikan atau udang gitu. Terus ini nih harga minum di sini murah ya, cuma 5.000 rupiah. Beli satu kali. 5.000 doang guys. Ini buat gantungan kunci. Segini 3 euro 60 ribuan. Ternyata di Lituania juga ada kabanosi tuh, segitu 30 ribuan. Jadi aku baru beli pisang, ini 3 10 ribu, roti ini 5 ribu. Enak sih buat cemil-cemil aja. Karena kalau makan resto mahal banget ya, bisa 300 ribuan. Jadi karena udah unlock Lituania, negara Eropa aku tuh tinggal Latvia sama Belarus lagi. Habis itu udah komplit lengkap Eropa. Jadi udah mendekati akhir-akhir lah ini. Nih orang-orang sudah persiapan pakai pumpkin, labu karena udah mau masuk Halloween. Ya mereka restoran-restoran ya kasih tema-tema Halloween gitu. Ini sekarang kita lewat jalan tembus. Bener gak sih? Oh, bukan guys. Ngawur ini yang ngarahin maps-nya ya. Nyasar. Ini mah rumah-rumah orang. Diarahinnya sampai ke sini lagi. Ternyata sebelahnya guys. Tadi aku salah masuk. Nah, ini baru benar. Jalanannya kecil memang, cuman ini jalan tembus menuju ke salah satu gereja yang paling terkenal di area sini. Wih, estetik banget sih jalanannya. Asli, bagus. Tuh di depan tuh. Sebenarnya kalau foto-foto nih pakai tripod bisa sih. Cuman kayaknya bakal dingin banget. Ih, sebenarnya jalan ini tuh bagus banget nih buat foto. Lumayan sepi ya di lorong-lorong begini. Di sini old town, jadi kebanyakan ada hostel, guest house juga nih kayak gini. Nah biasanya kalau aku nginep ya cari guest house yang murah-murah aja. Biasanya ini cuma 200.000, 300.000 semalam, jadi murah banget.
Nah, keluar di jalan tembusnya nih. Nah, depan ini udah gereja Saint Anne Church. Jadi coba kita masuk ya ke gerejanya. Di sini gereja, kalian lihat sebelah kiri. Beuh, itu bagus banget. Asli. Kayak mencolok sendiri warnanya ya. Tapi aku nggak tahu itu apa. Setelah aku cari tahu, itu adalah monumen. Sebuah monumen. Guys, ternyata itu bukan monumen, tapi ini adalah Saint Anne Church yang aku maksud. Pantesan dia terkenal banget karena ya bentuknya unik banget ya. Kayak dari susunan-susunan bata, merah. Wah, indah banget asli. Kayak di kastil kerajaan gitu. Wow, cakep banget. Jadi setelah aku baca sejarahnya, ini adalah gereja Saint Anne di mana dibangun pada awal abad ke-16. Dan waktu itu sempat ada perang, Napoleon itu datang ke tempat ini dan sempat hancur di tahun 1812. Tapi kerasa banget vibes gotiknya, detail ukiran-ukirannya itu sangat-sangat detail ya. Bener-bener wow banget. Nah, habis itu di abad ke-20 kan Soviet berkuasa di sini, jadi nggak boleh ada gereja. Mereka gunain ini sebagai tempat gudang, kayak gitu. Ya, kita coba masuk ya, siapa tahu boleh masuk ke dalam sini. Wow, cakep sekali. Bagus banget. Oke, mari kita coba masuk. Ini unik banget sih. Ini ada reruntuhan dari bangunan-bangunan lamanya masih tersimpan di sana. Oh, ini pintu masuknya. Nah, sekarang kita mau pindah lagi setelah dari Saint Anne Church, kita pergi ke satu tempat namanya Uzupis. Dan kita bakal lewat jembatan. Ini jembatannya bagus banget karena lagi musim autumn, ada sungai. Cakep banget asli. Daun-daunnya udah berguguran, warnanya kuning, golden. Dan di sini juga ada gembok-gembok, guys. Jadi seperti biasa ya, kalau kalian tahu ada gembok-gembok di jembatan, ya mereka biasanya tulis nama dua orang kayak gini untuk mengikat tanda cinta mereka. Bahkan sampai gemboknya ada yang gede-gede banget. Ya, ini cakep banget sih. Guys, mulai hujan jadi mungkin kita cari tempat berteduh ya. Hujannya lumayan deras sih ini. Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi,
karena di vlog ini kita belum ngopi, langsung aja kita cari kopi. Nah, nama kawasan ini tuh Uzupis. Jadi di sini banyak kafe-kafe, tempat nongkrong dan kawasan old town juga. Tapi ini masih hujan, jadi kita ngopi dulu sebelum kita eksplor daerah ini nanti. Dan tempat yang pengen kita datengin, kopinya namanya apa ya tadi ya? Saya sampai lupa. Namanya Coffee One, ini dia. Buka nggak sih? Oke, jadi kita nyantai dulu karena hujan ya. Jadi kalau traveling ke negara panas biasanya ngadem, tapi sekarang kita ngangetin badan. Aku pesan americano 2,8, berarti sekitar 50.000. Iya, 50.000. Lumayan mahal ya. Ini termasuk euro Eropa soalnya. Oke lah, kopinya lumayan sih. Lumayan sih, tadi dari stasiun keliling-keliling di Old Town itu lumayan deket kemana-mana. Jadi jalan kaki doang tuh udah cukup banget. Tapi masalahnya cuma hujan sama dingin banget sih tadi. Selesai ngopi, cuacanya semakin membaik. Ini nggak terlalu dingin lagi, anginnya juga nggak terlalu kencang. Kopinya lumayan, cuman minusnya nggak ada wifi aja sih sebenarnya. Dan uniknya di Uzupis ini ada sejarah yang menarik banget. Let's go, kita keliling-keliling di Uzupis. Jadi ini adalah kawasan Uzupis ya. Kalau kita tarik balik ke abad ke-20, tempat ini tuh kawasan miskin yang ada di area Vilnius, Lithuania. Tapi, nah menariknya Uzupis ini adalah sebuah teritori daerah yang meskipun dulu miskin, pada saat itu 1 April 1997, daerah ini mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri, terpisah dari Lithuania. Memang terdengar agak begitu syok kenapa daerah miskin ini mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri menjadi Republik Uzupis, tapi tentu saja Lithuania itu nggak membiarkan ini terjadi karena dia nggak mau ada state lain yang berdiri sendiri di daerahnya. Nah, yang uniknya meskipun Republik Uzupis ini mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak, dia juga sudah mempersiapkan mata uang sendiri, pemerintahan sendiri, bahkan rakyatnya juga setuju. Tapi ya tetap aja itu adalah pemberontakan menurut Lithuania tahun 1997. Nah, inilah kawasannya, nggak terlalu gede guys. Ini bisa dibilang ya seukuran cuma Vatikan City, bahkan kecil banget ya daerahnya. Ya, meskipun begitu, sampai sekarang Lithuania tetap menjadikan area ini area otonom, tapi bukan dalam pemerintahan, tapi dari secara seni. Jadi area ini tuh dibebaskan untuk menentukan budaya dan seni, otonom untuk memerintah daerahnya sendiri. Tapi tetap aja mereka secara resmi, secara peraturan mereka adalah bagian dari Lithuania. Menarik ya? Nah, dari informasi yang aku baca, Uzupis itu mereka mendeklarasikan pada waktu itu sekitar 150-an hektar, sedangkan kalau dibandingkan sama Vatikan itu sekitar 44 hektar doang. Jadi Republik Uzupis ini mungkin sekitar kurang lebih 3 kalinya Vatikan. Memang kecil banget ya, tapi menarik banget sih. Ada satu state, satu daerah yang mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Memang banyak sih di daerah lain, cuman ini salah satunya yang unik karena secara resources pada waktu itu daerah ini tuh sangat-sangat miskin ya. Ya, beginilah kawasannya. Itu kalau kalian lihat di sana ada tulisan Uzupio, Uzupis. Mereka punya bendera sendiri, logonya tuh warna biru kayak tangan. Cuman aku nggak nemuin di sini ya. Ini alun-alunnya soalnya. Nah, unik banget kan? Jadi areanya tuh nggak gede-gede banget. Tapi ada fakta unik lain, di mana ada satu tokoh agama dan pemimpin juga. Beliau adalah Dalai Lama, dan Dalai Lama itu pernah
datang ke Republik Uzupis ini. Nanti aku tunjukin kalian, ada tadi beberapa poster yang menunjukkan foto-fotonya. Nah, di dekat sungai tadi, di jembatan, ini kalian lihat ada... Ternyata, kalian lihat ini logo-logo adalah prayer flag. Dimana kalau kalian nonton vlog aku yang Butan, mungkin kalian tahu kalau itu adalah bendera-bendera doa. Unik banget kan? Nah, aku kira ini tadi apa? Kayak ada tengkorak, terus ada orang lagi berdoa. Ternyata ini adalah Tibet. Mereka menggunakan pakaian Hmong. Ternyata aku baru bisa kaitin semuanya itu setelah aku tadi baca-baca informasi. Nih, prayer flag-nya di atas. Ini benar-benar unik banget sih. Nah, kemudian di sini, nah, Tibeto the Vaccines Leaders, Dalai Lama, dia pernah datang ke sini untuk mengunjungi Uzupis. Nah, inilah beliau. Wow. Kalau dari informasi yang ku baca ya, dari 150-an hektar daerah di Uzupis ini, terdapat kurang lebih 7.000 orang pada waktu itu. Beliau mengunjungi 2013, 2018. Wow, amazing. Kaitan sejarahnya ternyata saling berkaitan ya. Menarik banget. Ya, di sini ada sungai juga. Beneran pas lagi autumn ini jadi indah banget sih. Warna kuningnya ditambah aliran sungai yang jernih. Oke, kalau gitu sisa kurang lebih 2-3 tempat lagi sebelum kita menutup video ini. Tempat selanjutnya aku pengen ajak kalian pergi ke atas bukit. Ada satu castle, jalan kaki sekitar 15 menit dari sini. Namanya tuh Gediminas Castle. Jadi memang kalau bukit, castle di atas bukit, itu udah pasti kalau di Eropa adalah tempat tinggal kerajaan-kerajaan pada zaman dulu ya. Jadi mau dimanapun negaranya, mostly kebanyakan raja-raja pasti tinggal di bukit. Mungkin kalau kalian nonton video aku udah sering jelasin kalau misalnya di atas bukit mereka bisa melihat musuh dari jauh lebih jelas. Gitu. Dan mari kita jalan ke castle. Nah, jalannya kita melewati gereja Saint Anne Church lagi. Gereja Saint Anne. Sekarang kalau sore justru semakin banyak orang yang jalan, guys. Karena tadi siang mungkin terlalu dingin. Cuacanya lagi nggak bersahabat banget. Ini bagus banget sih. Merinding ngelihatnya karena kayak gotiknya itu bener-bener kental banget. Nih kalau di Eropa, tap water tuh bisa diminum kayak ini, fountain waternya. Di Lithuania ini salah satu yang bagus pengelolaan airnya, jadi bersih. Tapi kalau kalian mau beli botol minum juga tadi murah banget, kayak yang 500 ml aja cuma 5.000 rupiah ya. Murah kok. Yang gede aja tadi cuma berapa, 10 ribuan, masih affordable banget ya. Tapi kalau di daerah lain tuh ada yang lebih mahal sih. Nah, satu hal lagi aku nggak saranin sih kalau misalnya kalian datang ke area Baltik atau Finland dan lain-lain itu di bulan Desember Januari, karena kalau Finland masih oke lah, karena dia banyak atraksi buat Christmas, jadi kayak ada Husky Ride dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke Baltik, sebenarnya nggak terlalu banyak, karena basically attractions di sini adalah kota tua. Jadi kalau kalian salju ke sini ya dingin banget. Tapi ya kalau sehari juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu. Mungkin ke sini summer or dia bulan-bulan Juli, Agustus, September itu masih oke banget. Mungkin itu the best season ya. Nah, ini kita naik ke castle. Halo. Dia tahu aku nge-vlog jadi pengen masuk frame dia. Anak-anak.
Oh, ini castle-nya nih, dia lagi ada renovasi, kayaknya pembangunan jalan deh di tebing-tebingnya. Mari kita lihat masuk dari mana. Harusnya masuknya dari sana. Dari pengalamanku keliling-keliling negara-negara, sebenarnya kalau bahas benteng itu ada dua. Satu biasanya benteng di Eropa kebanyakan di atas-atas bukit. Yang kedua, kalau misalnya di negara yang banyak lautnya, di pinggir-pinggir laut, biasanya bentengnya itu ada di pinggir laut dan di tempat strategis gitu. Ya itulah, karena mereka lihat musuhnya datang dari area mana. Kalau di sini kan di Eropa, di tengah-tengah, apalagi negara kayak gini, itu kan dia pasti cari lokasi strategis di atas bukit biasanya. Nah, kalau negara-negara kayak kita, contohnya kalau di Bengkulu deh, itu ada benteng pasti di tepi pantai gitu. Di Portugal juga di Lisbon waktu itu ada Belém Tower, itu juga buat lihat musuh datang dari laut gitu. Itu fakta-fakta menarik dari seluruh dunia. Jujur Li, karena lagi renov, jalannya tuh diarahin ke sini. Cuman aku nggak tahu ini ditutup semua ya. Coba kita tanya aja deh. Itu dia castle-nya di atas. Nih semua orang pada naik nih. Rame ya. Jalannya jadi batuan gini, lumayan incline-nya lumayan tinggi, nanjak banget. Ini kalau hujan licin banget sih. Nggak juga sih. Baru naik dikit aja udah kelihatan kota Vilnius yang cakep banget. Mungkin kalian sering dengar aku bilang cakep banget, cakep banget. Itu karena mungkin aku baru pertama kali kesini ya. Jadi memang aku sekarang di kebanyakan negara, aku jarang riset terlalu banyak. Supaya apa? Supaya ya biar surprise aja. Kayak gini nih, belum pernah lihat kan, belum aku cek-cek info-infonya. Bagus ternyata. Duh, capek. Wow, bagus banget. Ini benar-benar perpaduan antara old dan di sana modern. Di sana tuh kawasan perkantoran, ternyata banyak gedung-gedung tinggi juga. Itu hotel-hotel juga banyak di area sana. Dan kawasan Old Town ini memang masih terjaga banget ya. Benar-benar kerasa vibes old-nya. Let's go, kita naik. Cakep banget. Kelihatan tuh ada pesawat satu, ada bandara deket sini. Dia cuma ada satu bandara di Vilnius. Wah. Nah, nanti ada river area sana, itu bisa jalan kaki. Nanti di sanalah tempat penutup vlog ini. Sebenarnya ada kayak kereta geser gitu. Cuman kita backpackeran, kita harus save duit ya. Nah, sebenarnya kita udah di tangga. Di situ tempat beli tiket, cuman tiketnya 5 euro. Sepertinya aku memilih untuk nggak pergi. Tapi aku bakal jelasin dari sini aja tentang Gediminas Castle. Nah, jadi Gediminas Castle ini tuh letaknya tuh di pusat kota Vilnius banget ya. Dan waktu itu pendirinya di abad ke-14 itu raja dari Vilnius, dan dia pendiri utama dari negara Lituania atau kerajaan Lituania pada waktu itu. Ya kebanyakan ini tadi kalau kalian lihat desainnya itu kan mirip sama gereja Saint Anne, memang gayanya gotik banget. Tapi ini sudah hancur beberapa kali ya, dan sekarang sisa runtuhannya sebenarnya. Makanya sekarang lagi direnovasi terus.
Sekarang sebenarnya tempat ini tuh jadi museum untuk nyimpan artefak-artefak dan peninggalan-peninggalan dari zaman dulu di abad ke-14. Ternyata yang bayar itu funikularnya, jadi kita masih bisa masuk. Astaga. Nah, ini baru. Astaga. Nggak kasih tahu sih dia. Wah, cakep banget. Cakep banget. Kenapa aku mikirnya jadi kayak Jepang ya? Bener-bener peaceful banget. Peaceful. Tentram, damai. Enjoy the vibes. Kota Vilnius ini bagus, Lituania bagus. Cuman kalau menurutku ya sekilas saja cukup datang, mungkin one day trip ya, mungkin nginep sehari di sini. Definisi kayak kota nyaman, menurutku nggak perlu terlalu lama di sini. Kayak sehari udah cukup sih menurutku. Jadi kalian explore seharian. Di sebelah kiri sana itu daun-daunnya udah pada nguning semua, pohon-pohonnya. Wow, ini kawasan Old Town, bagus banget. Nah tadi kita di Usupis di sebelah sana, terus itu gereja Saint Anne, terus di sana itu tadi pertama kali kita masuk di sana, terus di sana juga ada stasiun, jadi kita bakal balik ke sana lagi jalan kaki nanti. Tone warna kota, atapnya tuh hampir sama semua tuh, warna merah semua. Ngingetin aku kayak di Cusco, di Peru. Atapnya sama semua, dilihat dari atas bukit. Oke, ternyata masih ada 2 tempat lagi guys. Selain river, aku pengen nunjukin ke kalian terakhir kali nanti ke Presidential Palace, tempat presiden kerja. Presidennya Lituania, tentunya. Nah, sekarang kita udah sampai di Sungai Neris namanya. Kalau kalian lihat di sini sungainya lumayan gede. Terus ada satu kapal, ini kapal angkutan umum ya. Jadi kalian bisa masuk, bayar pakai kartu, tap. Aku nggak tahu harganya berapa, cuman dia keliling ke beberapa spot-spot kayak di Bangkok gitu. Tapi yang ku salvok adalah di sini cakep banget, ada bunga-bunga. Terus bangku-bangku kosong buat duduk, banyak banget sitting areanya. Terus sampai ke ujung sana kalian bisa jalan. Ini indah banget sih, keren banget. Terus kalau kalian nginep di hotel, cari hotelnya di pinggir sungai ini. Mantap banget udah. Perfecto. Perfect sekali ya. Nih, jadi ini tangga, di sini juga sitting area. Kalau summer ini pasti rame banget pasti. Wah. Enak ya kalau tinggal di sini sebenarnya. Cuman kalau winter nggak kuat sih aku. Kalau misalnya spring sama autumn aja boleh lah. Sisanya nggak kuat. Ini dalam nggak sih? Nggak tahu sih. Jangan dicoba deh. Vilnius. Sebenarnya ya, aku tuh plannya adalah dari Vilnius ini aku pergi ke Belarus, Minsk. Ibu kotanya kan di Minsk. Cuman kemarin aku baru balik kan dari Ukraina, jadi pasti nanti bermasalah. Makanya aku tunda nanti ke Belarus nanti aja. Jadi ya biar bolong satu lah negaranya di Eropa sana. Padahal deket banget loh sama Minsk, itu paling cuma 5 jam naik.
bus dari sini. Gitu. Nah, waktu di jalan aku nggak tahu, tadi aku ada pin tempat ini, ada Bell Tower sama ada Vilnius Cathedral. Ini gede banget gerejanya. Dan banyak anak-anak muda ya di sini, banyak banget asli. Kayak palace gitu gerejanya, keren banget. Sekarang jam pulang kantor juga, ini weekdays, jadi orang-orang pada kerja. Ya kalau kalian mau kerja di sini ya, di sini UMR-nya kurang lebih, kalau nggak salah 4 kali UMR Indonesia. Dan menarik banget ya, untuk hidup di tempat kayak gini. Ya inilah kita udah sampai di Presidential Palace, di depan ini. Ini orang asli bukan sih? Oh iya orang asli guys. Kayaknya lagi demo deh. Disinilah kantor presiden tinggal di area ini. Dan ini benar-benar seharian ya explore Vilnius. Bener-bener memoriku baru setengah perjalanan udah hampir penuh. Untung aku bawa 2 memori buat rekam-rekam perjalanan gitu. Ya begitulah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya di seri selanjutnya. Untuk Lituania cuma ada 1 video ini karena aku nggak pergi ke kota lain. So thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.